Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak Ibu pemuji PPG dalam jabatan Piloting 3 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Sukiswo dengan nomor induk mahasiswa PPG 2401103923225294. Dalam hal ini saya akan mempraktekkan UKIN video unit kerja dalam memberi pelajaran tentang aplikasi perkantoran, yaitu Microsoft Word dengan substansi elemen membuat surat resmi. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal wa salaman amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Ada yang sudah makan? Siap sudah. Gimana hari ini kita nanti akan belajar bersama mengenai materi yang sebelumnya. Tapi sebelum itu kita coba cek absensi dulu. Ada yang tidak berangkat hari ini? Ada. Siapa namanya? Isyaratul Sita. Isyaratul Sita. Kenapa? Sakit. Sudah diizin? Ada surat izinnya? Alfa atau gimana? Surat izin. Surat izin. Rumahnya di mana berarti itu anak? Banjaratma. Banjaratma. Oke. Kita nanti sebelum belajar, alangkah baiknya kita coba periksa terlebih dahulu kebersihan kita supaya ketika kita mau belajar itu fresh, supaya tidak ada kotoran-kotoran yang tampil di sekitar kita, apalagi berpikiran yang kotor. Oke, silakan. Samping kanan kiri Anda barangkali ada sampah yang tergeletak, diambil. Barangkali di samping kanan atau belakang Anda ada sampah, diambil tolong. Iya. Sudah? Sudah? Oke, sudah. Coba perwakilan dari kelas 10 ini dipimpin untuk berdoa. Ya, ketuanya siapa? Diki Wahyudi. Sini, Mas. Nah, ya. Ya, silakan dipimpin berdoa. Duduk siap, Rak. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati. Mulai. Doa selesai. Ya, silakan. Oke, terima kasih Bapak kepada ketua kelas untuk dipimpin doanya. Kemarin kita sudah membahas masalah yang namanya 3 komponen penting. Ya, 3 komponen penting dalam pembelajaran, yaitu komponen penting dalam komputer. Ya, komponen penting. 1, ada yang namanya apa ya? Hardware. 2, software. Yang ketiga ada yang namanya brandware atau manusia yang mengoperasikan perangkat yang akan kita gunakan. Nah, hardware kemarin itu kita sudah belajar. Ya, ada apa saja ya hardware-nya ya? Ada perangkat hardware-nya adalah salah satunya adalah contoh PC. Keyboard, CPU, mouse, dan lain-lainnya. Ini perangkat ini untuk yang poin pertama kita sudah menyelesaikan di minggu kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke software. Nah, pada software kali ini saya akan mencoba menerangkan yang namanya aplikasi perkantoran. Ya, di mana nanti kita akan yang namanya belajar mengoperasikan
tujuan belajar kali ini adalah mengoperasikan perangkat lunak pengolah kata dan fitur-fiturnya. Jadi yang ada di dalam Microsoft Word itu ada fitur-fitur, ada icon atau aplikasi atau software yang digunakan untuk ya mengubah struktural dalam kegiatan pembelajarannya. Nanti kita akan di akhir tugas kita nanti ada yang namanya tugas kelompok. Kira-kira sudah siap? Siap. Oke. Kayong lemes temen ya, kayong lemes ya. Supaya tidak lemas, kita coba kemarin kita ada yang namanya tepuk apa ya? Beat ya, tepuk beat ya. Kita coba praktek bersama-sama tepuk beatnya seperti apa? Ya, saya contohkan ya. Beat one, ya, beat one, ya. Ulangi lagi, beat one, beat two, beat three. Nah, oke, 3 cukup? Cukup. Cukup? Oke, coba, ayo, supaya kita semangat. 1, 2, 3, beat one, beat two, beat three. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang namanya perangkat perkantoran. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi perkantoran, ini ada pretest ya. Sejauh mana Anda mungkin ada yang sudah mengenal, mungkin ada yang belum mengenal. Ini saya bagikan untuk dikerjakan dan dikumpulkan secepatnya ya. Ini soalnya ada 50 soal ya, 50 soal tapi nolnya hilang ya, nolnya hilang. Oke, coba ketua kelas tolong dibagi, dibantu. Ini Mbak, dikerjakan langsung ya. Nama kelasnya kelas Bu. Oke. Ya, silakan dikerjakan dulu. Ya, sebelum kita menginjak ke materi yang akan kita laksanakan ini adalah menguji kemampuan Anda atau disebut dengan asesmennya. Ya. Ini Pak lebih Pak. Lebih, ya. Oke, terima kasih. Kayaknya soalnya gampang-gampang kok. Ya, ini. Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai bisa dikembalikan kepada saya. Enggak. Bukan anak begini. Sudah? Sudah belum? Belum. Oke. Oh. Sudah, Mbak?
Ya kerjakan Mbak. Pulpen. Belum sudah. Sudah? Ya, silakan dikumpulkan sini. Yang sudah dikumpulkan. Iya. Sudah? Belum. Kata iya ukuran ya gitu ukuran huruf daftar poin itu ikut atau bukan Ya? Sudah? Ya, silakan yuk dikumpulkan. Dikumpulkan sini. Sudah? Sini apa? Yang sudah? cari katanya Sudah semuanya ya. Oke. Setelah saya amati, ini beberapa ada yang sudah mengetahui dan ada yang memang kurang memahami ya dengan melihat jawaban yang Anda sudah laksanakan. Oke. Langsung saja kita ke materinya adalah aplikasi perkantoran. Ya, aplikasi perkantoran. Nah, kemarin saya sudah sedikit terangkan bahwasanya kita nanti ada 3 penting yang harus dikuasai. Ya, ada aplikasi pengolah kata, ada aplikasi pengolah angka, dan ada aplikasi perkantoran. Nah, aplikasi presentasi. Nah, aplikasi perkantoran adalah perangkat lunak yang beroperasi untuk membantu organisasi dalam mengelola pekerjaan sehari-hari, termasuk proses persuratan, laporan, atau penghitungan analisis data atau perhitungan, dan presentasi. Nah, ini aplikasinya. Ya, ada yang namanya Microsoft Word. Ya. Fungsinya apa? Tujuan untuk aplikasi ini, fungsinya untuk pembuatan laporan, proposal, surat menyurat, dan pekerjaan yang berbaur kata-kata yang perlu diketikkan. Yang kedua ada yang namanya Microsoft Excel. Ya, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menganalisis data atau perhitungan, ya, dan pembuatan grafik dalam laporan. Yang terakhir itu ada yang namanya Microsoft PowerPoint. Terlepas dari satu paket ini yang akan kita bahas di poin pertama kita adalah di proses pembuatan surat menggunakan Microsoft Word. Nah, Microsoft Word itu secara perkembangan kita tarik ada yang dari 1983 sudah ada, namanya WordPress, ya. Ini kita tarik dari yang tahun termuda dulu, tahun 2007. Ada yang sudah lahir? Sudah. Belum. Nah, ini ya.
Tahun 2007 sudah ada Microsoft Word, Anda belum lahir. Sudah, Ya. Pak. Nah, perkembangannya dari tahun 2007 ada bentuknya seperti ini. Tahun 2010 bentuknya seperti ini. 2013 seperti ini dan 2019 sampai hingga sekarang adalah bentuknya demikian. Ya. Dapat disimpulkan bahwasanya perubahan itu memang ada di setiap sektor kehidupan. Dilihat dari interface software sampai ke lembar kerja. Ya. Tapi tidak ada yang namanya perubahan yang signifikan dalam menu-menu yang akan kita gunakan nanti atau ikon-ikon yang dapat digunakan. Nah, ini. Pada tampilan di atas, yang ini ya. Ya. Ini adalah interface penggunaan yang namanya Microsoft Word atau Office Word 2007. Kalau yang di bawah itu yang sudah terbaru yang hingga sekarang. Dari tahun 2016 sampai hingga sekarang, ya. Ada menu yang namanya first line, ya. First line indent yang digunakan untuk mengatur posisi pertama awalan setiap awal paragraf. Yang kedua ada hanging indent yang digunakan untuk mengatur posisi huruf setelah baris pertama pada suatu paragraf. Ada juga yang namanya left indent yang digunakan untuk mengatur batas, ya, batas kiri untuk semua teks. Yang selanjutnya ada right indent yang digunakan untuk mengatur batas yang namanya rata kiri kanan untuk semua teks ini, ya. Tampilan interface-nya nanti mungkin berbeda dengan yang Anda, tapi tidak menutup fungsi daripada tiap-tiap yang namanya icon. Nah, tata cara membuat dokumen baru dengan perintah atau menggunakan proses cepat. Untuk membuat dokumen baru, arahkan pointer pada file dan klik pada new. Nah, itu mungkin sudah pada hafal semua, atau dengan cara tekan Ctrl N pada ketika sudah masuk ke dalam aplikasi Microsoft Word. Nah, menu-menu ya, menu ikon yang sering digunakan dalam bekerja di Microsoft Word. Nih, ada yang namanya ini, ada yang namanya bold. Dari belakang kelihatan tidak? Kelihatan. Kelihatan apa tidak? Kelihatan. Ya. Bold, ya, BOLD, bold itu fungsinya adalah membuat efek tebal pada setiap tulisan. Ya, contohnya ini, sampel, ya, sampel, ya. Jadi tulisan itu nanti kelihatan ngeblok atau tebal. Ada yang namanya italic. Nah, ini bold ini, ya, yang huruf B saja. Terus yang kedua ada yang namanya italic, ya. Italic itu membuat efek tulisan miring. Ini ya. Jadi nanti ketika ada i itu namanya italic. Ya, fungsinya untuk membuat efek miring pada setiap tulisan yang diblok. Selanjutnya ada yang namanya underline. Underline itu ikonnya huruf U. Ya, huruf O. Nah, itu bisa dengan cara cepat gimana, Pak? Kalau jikalau kita nanti ketik apa saja ketik di blok, terus nanti kita klik Ctrl B, maka secara tidak langsung dia akan menjadi tebal atau bold, ya. Itu alternatif kedua. Kalau yang pertama kita blok dulu tulisannya, terus nanti kita tekan ikon ini, klik, nanti tulisannya jadi tebal. Cara yang kedua tadi bisa menggunakan di blok dulu tulisan yang akan kita buat tebal, kita tekan Ctrl plus B, maka dia akan menjadi bold, menjadi Tebal. ya. Selanjutnya ada yang namanya strike road, membuat efek garis strip. Jadi ada tulisan nanti strip. Nah, itu namanya efek daripada ikon strike road. Terus selanjutnya ada yang namanya font. Font itu membuat jenis tulisan yang berbeda. Ada Times New Roman, ada yang namanya Calibri Body, Arial Narrow. Nah, itu letaknya di mana, Pak? Di sini. Ya. Ketika kita klik di sini, nanti dia akan muncul banyak jenis nama-nama jenis tulisan. Ya. Ada yang miring, ada yang tebal, ada yang kecil, dan yang lain. Yang selanjutnya ada size. Size itu fungsinya apa, Pak? Fungsinya adalah membuat ukuran tulisan. Jadi tulisan kelihatan besar, kecil, itu ada ukurannya masing-masing. Yang selanjutnya ada font color, ya. Font color itu membuat warna tulisan teks berwarna, ya.
Jadi bisa warna merah, hitam. Tapi kalau kita dalam sering yang namanya membuat surat itu tidak boleh ya. Harus yang standar atau bakunya warna hitam. Yang ketiga, yang selanjutnya ada teks high color, membuat background pada tulisan berwarna. Jadi bagian belakangnya yang berwarna, bukan tulisannya. Ya. Di mana Pak? Ini yang namanya font color, dan ini yang ini text high color. Ini ya, ini dua. Nah, selanjutnya menu pada paragraf atau ribbon paragraf. Ada ikon apa saja? Ada yang namanya align left. Ya, align left itu membuat paragrafnya ratanya adalah sebelah kiri. Jadi ibarat kata Anda membuat sebuah paragraf itu seperti demikian. Nah, berarti yang rata kirinya ini align left. Yang kedua, nah ini tandanya seperti ini di sini. Yang kedua ada align right, membuat tulisan rata kan? Kebalikannya. Nah, sebelah sini yang rata. Ya. Oke, paham? Ya. Jadi fungsinya blok semua tulisannya, terus nanti bisa diklik ini. Yang selanjutnya ada center. Ya, center berarti tulisannya nanti tulisannya ada di tengah-tengah. Ya. Posisi tulisannya nanti berada di tengah, rata tengah. Yang keempat ada justify. Itu membuat tulisan rata kanan kiri pas, sama, seimbang, balance. Ya. Yang selanjutnya ada numbering, membuat urutan nomor pada paragraf. Jadi ketika Anda ini namanya numbering, yang ini. Ada 1 2 3. Ikonnya seperti ini, ya. Terus ada yang namanya bullet. Ya, bullet itu berarti membuat karakter. Bisa tanda centang, tanda gelondong-gelondong, atau lingkaran, atau menggunakan yang namanya tanda strip. Nah, itu sudah disediakan di menu ikon bullet. Tinggal kita pilih saja. Ya. Ada juga line and paragraph spacing. Line and paragraph spacing itu berarti jarak antar kalimat atau paragraf ke bawah. Ya. Jadi misal saja jaraknya adalah 1 ini, ya. Ini jaraknya 2, berarti spasinya 2. Nggak usah dispasi berapa, nggak usah. Otomatis ini ketika diklik, diblok, terus ketika line and paragraph spacing. Nah, ini line paragraph spacing ini. Bentuknya seperti ini, ya. Yeah. Oke. Yang selanjutnya ada text high color, ya. Text high color membuat warna background hampir sama tadi seperti yang sebelumnya. Nah, menu insert. Ya, insert itu ibarat kata menyisipkan atau memberikan tambahan pada suatu lembar kerja yang sedang kita buat. Ya. Ada yang namanya table, ya, table. Menyisipkan kotak sesuai keinginan. Jadi ketika kita ingin menyisipkan sebuah kotak pada lembar kerja Microsoft Word, kita bisa menggunakan menu pada insert, ya, menu home insert, dan kita masuk ke ribbon page, ribbon table, klik ikon, ya. Jadi ini namanya menu, ini namanya ribbon. Kalau yang ini ada gambar-gambar seperti namanya icon, ya. Ada yang namanya menu, ada yang namanya ribbon. Icon. Ribbon itu berarti kumpulan dari beberapa icon jadikan satu kelompok. Ada yang namanya icon. Ya. Nah,
Ini untuk menyisipkan tabel atau kotak-kotak. Ya, kita butuh kotak seperti apa nanti di situ bisa disisipkan. Selanjutnya ada icon clip art, menyisipkan gambar dari sebuah sistem pakai Microsoft. Jadi ada clip art, ada picture. Ya, ini. Picture dan clip art itu mungkin hampir sama, menyisipkan gambar, tapi beda. Kalau kita menggunakan clip art, itu yang sudah disediakan daripada komputer, satu paket dengan yang namanya Microsoft Office. Tapi kalau picture itu bebas, ya, bebas. Kita download dari internet, disimpan ke komputer, kita gunakan, kita sisipkan, boleh. Tapi kalau dari menggunakan clip art tidak, terbatas penggunaan yang ada di batas maksimum atau batas yang disediakan daripada aplikasi itu sendiri. Oke, yang selanjutnya adalah shapes. Nah ini tadi picture, clip art, table, ini shape. Shape itu berarti menyisipkan yang namanya contoh. Ya, kita akan menyisipkan sebuah lingkaran atau segitiga atau garis lurus, boleh. Itu kita bisa ambil dari situ. Ya. Yang selanjutnya adalah menyisipkan grafik chart. Ini ya. Fungsi chart itu menyisipkan grafik. Ya. Kayak seperti ketika melihat sebuah berita atau melihat sebuah kurs harga uang pasaran atau harga bahan-bahan pokok makanan di televisi, itu ada tulisannya 80% naik, 80% turun. Nah, itu bisa digunakan yang namanya grafik. Nah, perintah cepat dalam menggunakan Microsoft Word. Ini tadi ada sudah perintah kontrol B. Bold, CTRL plus I sama dengan I. Talik, CTRL plus U, underline. Ini tambahan yang sering digunakan adalah cut, copy, paste. Ya. Jadi ketika Anda nggak suka ngetik, nah copy paste ya, copy itu berarti membuat tulisan. Oh sorry, maaf, ini salah. Ya, cut itu berarti memotong kata. Kalau untuk copy berarti memindai atau mengcopy perintah yang akan kita inginkan, dan paste itu berarti memberikan apa yang telah kita copy. Nah, makan ikan bersama kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Nah, itu mungkin materi yang bisa saya berikan untuk kali ini. Ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Atau sudah Mak, kita langsung Pak ke prakteknya, boleh? Atau gimana? Kita langsung praktek ya. Oke. Untuk lebih memahami materi, kita langsung ke prakteknya. Sebelum kita praktek, kita alangkah baiknya berkelompok ya, supaya saling memahami untuk tugasnya yang akan saya berikan. Oke. Silakan bentuk kelompoknya di sini jadi 2. Di sini 2. Mas, berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ini berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lebih ya. Oke. Satu kelompok silakan bentuk, karena ini ada 8 ya. Silakan mengkelompok ke kelompok depannya. Contoh, Mas pindah ke sini, banyak ke depan. Pindah. Masnya pindah ke sini dengan ini. Nah, ya Mas, pindah ke sana Mas. Ya, ambil kursinya Mas, ambil kursinya, bukunya bawa. Langitnya lah. Nah, ya. 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 Mbak ke belakang. Nah, ya. Oke. Mbak ke sini Mbak. Yang belakang. Nah, maju depan. Yang ini Mas ke depan. Iya. Ke sini ke depan. Ya. Kamu ke depan, Mbak. Nah, iya,
depan. Masnya silakan masuk sini Mas. Satu. Mas Damar, ya ke sini. Mas Damar ke sini, ya. Mas Beta masuk ke situ 5 orang. Sini, biar 4. Ya, Mas Damar sini Mas Damar. Ya. Sudah? Sudah, ini ada yang namanya LKPD yang nantinya menjadi acuan Anda pembuatan surat resmi. Ya, ini sudah ada panduan urutan-urutan atau yang diinginkan. Ya, satu kelompok saya kasih satu, sekaligus nanti mengerjakan setelah selesai mengerjakan asesmen yang akan dijadikan olah nilainya. Oke. Kasih. Ini Mbak. Mengkelompok Mas, kelompok. Mas di sini oh. Nah, iya. Mas, ketua kelas ini bantu. Satu kelompok satu. Nah, ke sana. Ini Mbak. Sino. Mas aja doa-doa, kalem orang batal Kak. Mbak. Ya. Ayo silakan dibuka yang namanya Microsoft Word-nya dibuka. Ya, Microsoft Word-nya dibuka, silakan. Terus langsung kerjakan sesuai dengan panduan, ya. Bisa menggunakan referensi yang ada di internet sebagai acuan contoh. Ya, silakan dikerjakan, dimulai dari sekarang. Ya, silakan kerjakan. Ini soal per anak. Ini Mbak. Iya, enggak mau. Ayo Mbak. Ya dikerjakan. Ini nanti setelah kegiatan pembuatan surat dikerjakan. Atasnya ya. Kertasnya ampas. Iya, bentar. Tenang, waktunya masih lama, silakan kerjakan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini yang baca siapa? Oh iya. Mungkin
Asli. Orientation. Ambil Sudah. Oke, ini Mas, pindah ini ke. Fikri pindah sini aja. Yang mengoperasikan. Mas pindah sana, Mas. Ya. Kenapa? Ini margin berapa, Pak? Ya, Margin. margin. Hmm. Margin itu kita akan yang namanya, nah ini diminta gimana? 44 33. Berarti klik sini aja Mas, custom setting. Nah di sini Mas 44 33. Ini berarti 2,3. Ini kan 2,5. Berarti jadi 4. Ini 33. Jadi topnya A4, leftnya 4, bawahnya 3, ya bawah itu bottom, right-nya berarti 3. Ini 33, 44, 33. Masih, Pak. Ya. Yang tidak tahu silakan ditanyakan. Ya? Kenapa? Ya, boleh. Bisa? Kenapa, Mbak? Nggak bisa? Kenapa? Oke. Oh, margin itu ya, back layout 443. Ini bukan Mas. Ini jarak spasi ini Mbak. Home, klik home. Coba back layout coba. Ini nih. Back setup. Ini. Back setupnya berapa? 33, 44, 33. Banyak sudah? Iya. Kalau ada yang susah, silakan tanyakan. Takon iki sing kurang. Kilo. Ya. Kenapa, Mas? Ini enggak. Ini enggak. Sponsor artinya. Apa? Kenapa? Di internet. Ya. Ada koneksinya. Kita so Gawe kok. sudah. Ya. Ya. Nah, Mbak. Kenapa? Letak margin. Margin. Nah, ini, Mbak. Ini. Iya. Ini 2,54. Keinginannya apa? 44. Berarti 4 topnya 4, left-nya 4, terus
33. Berarti bottomnya 3, right-nya 3. 44, 33. Ya kok. Cobain. Cobain. Ada lagi? Silakan yang mau ditanyakan. Masuk. Ya apa? Laporan. Laporan apa? Proposan apa? Laporan. Video. Oh. Banyak mau bikin surat apa? Kayak kecuali. Sudah ada contoh. Lagi baru macam-macam. Itu per orang. Kenapa Mbak? Kalau di Kenapa? Ini di ini Mbak. Di ini dulu. Diklik ini. Ini supaya bisa digeser-geser. Ini taruh sini. Hop, ini klik. Nah, terus kita geserin aja. Ini Mbak. Pojok. Jangan diklik. Sini, jangan diklik dulu. Nah, bukan. Nah, kalau yang klik kiri, nah, terus, Namanya. nah, lagi kurang kecil, ya, terus, hop, tarik, diklik, geser ke sini, klik, geser, nah, ya. Dah, yang lain silakan. Yang mau tanyakan? Kelompok ini sudah sampai mana? Ya nanti. Pakai fitur header nah ini berarti enggak usah Mbak, klik 2 kali di sini. Nah ini namanya header itu berarti bagian atas. Nah itu digunakan untuk membuat kop surat. Silakan dibuat kop suratnya di sini. Terus Sandur, desa Sandur. Sudah sama tuh. Jarak spasi. Spasi. Mira. Sudah? Bisa? Bisa, Pak. Sini? Ya, boleh. Nanti bisa dikasih logo. Nggak usah apa sih, gede.
Kenapa? Pakai? Ya, yang namanya instansi pasti ada logonya. Dikasih logo. Ya, boleh. Logonya yang penting menunjukkan sekolahan. Ya, atau Kotanya ibu kota Jakarta nggak apa-apa. ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh. Boleh menggunakan kabupaten manapun boleh, ya. Jadi, saya bebaskan Anda untuk mengeksplor keinginan Anda. Yang penting itu adalah kita membuat surat tugas resmi atau surat resmi. Mau bikin surat apa itu Mas Fatima? Dari sekolah. Mana beli buka? Buat speaker tuh. Kalau untuk tugas LKPD-nya sudah selesai, itu nanti nyambung asesmen yang tadi saya kasihkan, yang ada Sudah, 10 Pak. soal, berapa soal? Sudah. Sudah. Ya, nanti ya. Pingin aja tuh dikembarin. Iya, dikembarin. Ya, logonya sudah diganti. Ya. Jangan susah-susah. Mana Mbak? Margin. Margin itu berarti kita masuk ke layout Mbak. Preferences ini. Nah, ini Pak. Nah. Berapa? 44 33. Nah, itu berarti 4. Terus bawahnya left-nya 4. Nah, itu ganti 4. Terus kiri ke bawah 4. Ya. Gua bukan oh. Nah, itu 3, terus 3 juga. Oke, iya. Nah, itu berarti atasnya 4, kirinya 4, bawahnya 3, samping kanannya 3. Ya. Ayo, sudah sampai mana? Masih di header. Nggak bisa digeser. Ini nggak bisa jadi satu sama kayak gini. ini coba ini klik, terus ini ini. Iya. Lu belum Nah. pusing. Nah, ya. Logonya sudah ada semuanya, logo? Sudah ada, Pak. Sudah ada. Ada logonya? Belum? Ya, boleh nanti bisa terakhir juga boleh. Bantuin doa, Mas.
Bisa digeser mas. Nah itu diklik mas. Nah klik tengah-tengah bawah. Nah tinggal digeser mas. Itu yang titik putih diklik. Bisa coku, jangan yang itu mas. Nah klik sudah, terus sudah keluar close. Nah ini mas geser ke atas. Tanda apa? Bukan itu. Nah ini. Nah klik. Nah ya. Di drag and drop digeser ya. Siapa? Ya. Kenapa mbak? Yang mana? Oh header. Klik 2 kali sini mbak. Klik 2 kali. Klik yang satu. Nah ini di sini dulu klik 2 kali. Klik 2 kali. Ini di blok. Ya ke atas. Oh. Ctrl X CTRL X. Nah ke atas lagi mas ini. Klik 2 kali sini. Klik 2 kali. Ctrl V. Nah ini garisnya itu dibawa ke atas lagi. Klik 2 kali ini pak. Nah ini diklik. Enggak, ini diklik aja. Klik aja, diaktifkan saja. Nggak bisa. Ini mbak di home. Mana? Ini mbak di unpinkan saja. Nah, file coba file. Bukan. Anak panah mana? Ini select. Klik, select object. Nah, ini mbak diklik. Bisa digeser nggak mbak? Itu apa sih ikutnya? Bentar, ini mbak. Ini berarti select object. Ini nggak bisa. Apa sih tadi bun? Pakainya apa? Candinya. Pakai dari sini mbak. Jangan. Mana mbak? Iya. Home. Oh, pakainya kotak. Border ya. Ini berarti pakainya border. Jangan pakai border. Ini mbak. Border di sini. Dimana home? Iya. Ini benar. Ini mbak. Kalau ini border itu berarti memberikan efek pada. Nah, ini aja set. Ini kita kasih. Kita ke menu ini mbak. Ke insert. Terus shape. Shape-nya mana? Tinggal tarik. Kita taruh sini outline-nya. Warnanya hitam. Ya. Ya. Mana mbak? Nah, ya. Ya. Oke. Ketik nggak mbak? Ya di sini nggak teks ya pak. Nggak usah. Sini aja ini.
Enter. Enter. Terus ini Mbak, alihin left. Nah, udah. Tulis ya? Enggak pas sama ini Pak. Iya. Enggak apa-apa. Itu kan enggak apa-apa. Sudah? Baru kop. Masih banyak waktu sampai 30 menit. Ada yang sudah hampir selesai? Mas Sudah. Diki, sudah? Sudah, Pak. Diganti nama? Sudah, Pak. Diki Wahyudi. Oke. Mbaknya sudah, ini ada logonya? Sudah ada logo? Oh, sudah ada. Ya, nunggu yang lain. Ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ini enggak ketika di sini coba. Di ini, Mbak. Di preview ini. Ini nih, satunya lagi. Klik. Klik aja enggak apa-apa. Enggak ada kan? Kembali lagi. Enggak apa-apa. Gimana? Nah, biar apa? Tebal, bold. Kecilin dulu. Makanya pikiran. Jangan nakal. Jangan jahil. Gimana lagi, Mbak? Tarik. Sudah sampai mana? Oh, baru. Ya, oke. Kenapa? Ya. Pak, Mas Diki disimpan. Simpan ini, Mas. File. Ya, save as. Ini, Mas. Terus USB drive. Ini, klik, ganti surat Diki. Surat Diki. Oke, save. Oke, cepet Mbak. Kalau warnanya terus Mbak. Berarti ini sudah selesai. Soalnya sudah dapat belum Mas Diki? Soalnya sudah dapat. Asesmennya berapa? 2. Ada berapa orang? 4 ya. Ini saya ambil teman-teman yang lain. Kasih nama, kerjakan.
Mbaknya sudah belum? Bukannya ini. Oh, kurang satu. Iya ini. Kedengkap lah. Kerjakan. Teping-teping tok. Ya, saling semenjak keselam. Semenjak keselam. Mungkin ya. Nah. Kenapa? Mungkin ya. Jongki. Ini ada sampel yang sudah dibikin teman Anda. Mungkin bisa jadi referensi. Sikap. Ya, ini contoh surat resmi tentang pengumuman kelulusan yang dibuat oleh kelompoknya Mas Diki. Contohnya Yayasan Pendidikan Bakti Husada Kabupaten Brebes, Sekolah Menengah Kejuruan SMK Bakti Husada. Surat keterangan lulus. Kotak. Kan masih dihapus aja. Yang lain ada yang sudah selesai? Mbak itu sudah selesai belum? Belum. Mas Fikri sudah belum? Sudah sampai sini. Oh ya, sebentar lagi. Mbak siapa namanya? Sudah selesai? Belum. Tanya. Sudah. Oke, coba saya lihat. Ya. Logo geser. Nah, ini dikelilingin dulu, taruh di bawah. Nah, ini tinggal geser. Jangan panjang dulu. Masnya barbar. Mana masnya? Salah kerja. Dibesarkan sedikit. Makasih. Ya. Nanti yang sudah selesai bisa maju ke depan sebelum pembelajaran kita selesai. Coba mana Mbak? Ini. Oke, ini Mbak, save as file.
Save as. Browse. USB drive. Sini Pak. Ya. Klik. Nama aja. Terus nama kamu siapa? Artika. Artika Widyati. Klik. Save. Oke. Hampir selesai? Oke. Damar gimana ini sudah? Oh ya, oke. Yang hampir selesai mana lagi? Coba silakan. Peter Rizky. Hampir selesai? Belum. Satu, dua, hampir selesai. Pakai bahasa Indonesia. Ini yang sudah selesai, sambil menunggu yang lain mengerjakan, Anda bisa mengisi refleksi. Ya ini ada 4. Ini silakan diisi. 1, 2, 3, 4. Cuma kamu nggak Selesai? mau Kenapa? gampang. 2 hal yang saya Sudah? pelajari tentang materi ini. Tinggal sesuai KOP. Materinya sangat Oh, ini untuk ini ya. Saya membuat. Iya sudah selesai. Saya tinggal di header. Nah, Ini header. Ini kop surat. Dia tinggal di header. Ini header. Ini yang Bapak yang sini. Ini header. Ini header ini. Yang namanya header yang ini. Udah. Ini headernya. Oh, Ini footernya. pantas hilang. Ya, tapi nanti ketika diklik, kita lihat di print preview, dan nanti tampil semua. Mana? Tampil seperti ini. Oke. bawahnya apa? Sudah selesai. Ya, oke. Disimpan sebentar. Alam. Ya, ini simpan dulu, Mbak. Hal yang membuat saya Save as. Namanya siapa? Charlie. Tulis ah. Tulis Charlie. Charlie. Ya. Oke ya. Save. Sudah? Sebentar. Ada nggak Charlie? apa itu sih? Oh, berarti Tiga yang masih buat saya bingung. Oh ya, next. tempat-tempatnya, Ini. tempat-tempat maghrib. Nanti tinggal terangkan aja hasilnya apa. Nur paham bosan itu. Jelaskan. Nggak usah Dibaca Pak ya. dibaca. Ya. Ada lagi yang sudah selesai? Ya, yang sudah selesai silakan mengisi refleksi.
Ya, satu anak satu. Sudah selesai Mbak, Mas? Belum? Gimana tuh? Saya bingung apa? Oke, ukuran kertasnya Sis. gede. Ukuran kertasnya gedean. Kurang mundur mana? Bingung. Coba klik 2 kali. Ini belum pakai header ya? Headernya belum ada. Klik Mas. Coba mana? Di menu home. Ini Mas di unpin Mas. Nah, klik 2 kali sini. Klik 2 kali, klik. Klik. Nah, ini namanya header. Nah, ini posisi ini dari garis sini taruh di sini. Klik 2 kali sini dulu. Klik, ini dari sini blok sampai sana. Ya, terus sampai ke atas, ya. Dari sini Mas, bawa lagi. Aja, jangan. Klik. Nah, Ya, ke atas terus, ya. Ctrl X, bagaimana Ctrl X. letak sini? Nah, klik 2 kali sini Mas. Hilang, Pak. Ya, nanti. Nah, Ctrl V, Ctrl V. Nah, klik 2 kali. Cara Nah, ini di deletan. Klik. Ini Mas, pakai ini Mas. Pak Select object. huruf ini. Cek, nanti diklik. Ctrl X, Ctrl X. Nah, klik 2 kali sini, header. Ctrl V. Nah, tinggal digeser. Iya, kayak kurang kesini. Nah, tinggal di anu Kak, digeser ini. Gimana Ini tinggal digeser dulu. letak pin? Ini dipakai spasi juga boleh. Ya, sudah? Ya, namanya nih. Di bawah, di bawah. Ya, apa kira berarti? Pin. Yes. Oke. Ya. Sudah selesai. Oh, tidak. Sudah, Pak. Sini sudah? Oke. Dan gini Kak. Sudah Mbak? Sudah? Kalau sudah, bisa. Pasti. Nanti perwakilan yang maju dari kelompoknya Mas Diki, kelompoknya Mbak Artika, sama kelompoknya Mbak Sarli ya. 3 kelompok nanti maju. Oke, kelompok Mas Diki silakan. Hasilnya ditampilkan Mas. Mas Diki, Bawa kertas ini, Pak. ini hasil buat suratnya. Mesenya sini aja, Mas. Sini Mas, ini Mas. Tarik. Ya, sini. Nih hasil dari yang namanya kelompoknya silahkan didampingi. Mau nanti kalau takut nah, dampingi kelompoknya ini. Sudah? Header mana? Mana itu? Nah, klik 2 kali aja. Klik 2 kali. Nah, udah. Iya emang ya. Klik sini aja, Mbak. Sini yang nah, klik. Print preview. Mustafa, sini Klik. semuanya kelompok.
Kelompok Mas Diki silakan ke depan. Klik aja coba. Nanti jarang keluarnya seperti ini. Ya, maju semuanya kelompoknya. Ya, dibuka Mas. Pilih. Itu yang kuning. Nah, ya ini kelompok dari Mas Diki. Itu Mas, ini Mas ke sini. Ke sini. Bukannya ini. Nah, ya ini. Diki ya. Nah, ya. Ini dari Mas Diki menampilkan yang namanya surat keterangan lulus. Ya, ciri-ciri surat resmi itu adalah salah satunya memiliki logo daripada yang namanya instansi. Nah, ini instansinya adalah pendidikan, Yayasan Pendidikan Bakti Wisada. Ini ya. Ini iya. Oh, ini sudah menampilkan ini berarti pakainya apa ini ya? Pakainya ini. Ya, strike group. Ya. Tahunnya berapa ini, Mas? Diganti, Mas. Ya, diganti, Mas. Nah, diganti tanggal berapa sekarang? Tanggal 26. Ya, spasi. Bulan Mira. Oktober 2024. Spasi. Tahunnya Mas, ini tahunnya ganti 2024. 2025. Ini Mas. Ini Mas Diki pakai kopi. Oke, tempat. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Mas Diki. Silakan berduduk. Selanjutnya dari kelompoknya Mbak Artika. Jadi orang ini lagi buat juga. Iya, cuma kita. Namanya siapa ya Mas? Tadi Mbak ya? Charlie. Artika. Kalau udah maju kan Klik 2 kali. Ya. Kenapa? Ya, ke atas Mbak. Kelompok dari Pak Artika. Ke atas lagi Mbak. Pemerintah Provinsi Tenggara. Ya, bikin surat sosialisasi UN. Ya, ke bawah Mbak. Ya, ada hari, tanggal, gedung, bau-bau. Ya, kabupatennya bau-bau. Nusa Tenggara Timur. Oke. Ya. Ada yang mau tanyakan silakan teman-teman. Ada yang mau tanyakan silakan. Barangkali ada yang mau tanyakan silakan. Kalau tidak ada, oke. Ini tampilan daripada surat resmi dari kelompoknya Mbak Artika. Oke, terima kasih. Silakan boleh duduk dan tepuk tangannya mana? Selanjutnya dari kelompoknya Mas Damar. Mas Damar namanya Shirley. Ya, silakan Mbak, Mas. Silakan ke depan. Klik 2 kali. Ya. Oke. Ini Mas. Ini diklik. Bukan nanti lagi sampingnya. Nah. Oke. Diperbesar Mas. Bisa nggak ini? Nah, oke. Ya.
Kelihatan enggak? Di belakang kelihatan? Kelihatan. Oke. Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo. Dinas Pendidikan SMA Negeri 1 Pengasih Jakalan KRT Kerso Diningrat 41 Muargosari Pengasuh Kulon Progo. Ya, undangannya untuk wali murid. Iya, tanggal diberatukan 23. Ke bawah Mas, ke bawah. Iya, oke. Pengambilan rapot. Ya, jadi ini membuatnya adalah pengambilan hasil belajar siswa atau rapot. Oke, terima kasih. Close. Boleh duduk dan temukannya mana? Ya sudah. Oke, sebentar. Sudah? Menyimpan dokumen. Duduk dulu, duduk. Ya, file. File, save as. Browse. Sini Mbak, USB drive. Ya, klik. Kelompok U. Ya, 2, klik oh. Klik. Save. Ya. Ya, silakan kelompoknya Mas Fikri. Bisa ke depan. Yo Mbak, silakan Mbak. Yo, operasikan sendiri. Ya, Dinas, bentar ke atas dulu. Ini headernya ya. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Dinas Pendidikan, Sekolah Menengah Kejuruan SMK Cendana. Ke atas Mas. Ya, terus. Hop. Rapat wali murid kepada orang tua kelas 10. Ya, bawa lagi. Dengan ini kepada Sekolah SMK Cendana mengundang Bapak atau Ibu wali murid siswa kelas 10 menghadiri rapat bagi siswa baru. Oke, PSB. Berarti ini membuat surat resmi dari sekolahan tentang masalah PSB. Ya, ke bawah lagi. Ya, ke bawah. Kepala SMK Cendana. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Yang lain sudah ya? Oke, dikumpulkan yang lain. Ya, disimpan di sini. Ya, save. Di save. 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 File, save, file, save as, save as, save as, browse. Namanya siapa? Nama kelompok Risma boleh. Ya, save. Oke. Pak Beta? Sudah Pak Beta? Bentar lagi. Yang situ pojok Mbak siapa? Sudah? Sudah. Oke, langsung simpan. Oke. Save as. Ya. Oke, pramuka ya. Save as sudah. Browse. Sini Mbak, USB Mbak. USB. Nah, klik nama kelompok Anda Mbak. Ya, namanya Anda bawa serba wes, enggak apa-apa. Pramuka Scott. Save. Oke. Terima kasih. Tinggal satu kelompok lagi. Sudah? Oke, sini save-nya sini. Enggak apa-apa. Oke, save as. Iya, save as, browse, nah, oke, ke USB Mas, ada nggak USB? Iya, oke, nama Anda boleh.
Oke, siap. Oke, siap. Oke, terima kasih. Ini sudah selesai. Untuk tugasnya sudah alhamdulillah sudah selesai semua. Silakan bisa langsung ke tempat duduk masing-masing seperti awal. Diangkat. Diangkat, Mbak. Yang sudah mengisi refleksi. Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Taruh sini aja dulu. Yang belum mengisi refleksi? Yang ini sudah belum? Kayaknya belum. Ini belum ya? Ya. Silakan yang belum mengisi tugas mandirinya diisi terlebih dahulu. Terus saya minta refleksinya juga diisi. Kurang satu. Ini. Yang lain sudah belum ini? Sudah. Satu orang satu. Ya, satu orang satu. Berapa orang lagi? 3 lagi. Belum. Oke. Ini Mbak. Berapa? 2. Sudah selesai? Ya, taruh sini. Fikri. Oke. Fik. Ya. Oke. Setelah kita mengadakan kegiatan pembuatan surat menggunakan Microsoft Word, dapat disimpulkan bahwasanya Yo. ya. Setelah kita membuat yang namanya surat, itu nanti ke depan ketika kita sudah lulus dari sekolah tingkatan SMK menengah kejuruan ataupun sederajatnya, itu diharapkan bisa membuat surat menyurat yang baik dan sesuai dengan SOP atau prosedural. Jadi tidak seperti menyurati teman, apa kabarmu? Enggak, tapi kita menggunakan bahasanya bahasa baku. Seperti yang tadi sudah dicontohkan dari 4 kelompok, alhamdulillah sudah selesai, yang lain pun sudah selesai. Ya. Jadi dari kesimpulan tadi, ternyata yang namanya instansi itu berbeda-beda kop suratnya. Yang kedua, banyak tujuannya untuk diberitahukan supaya apa? Supaya wali murid atau yang dikasih surat itu mengetahui. Oke. Sebelum materi hari ini kita tutup, selesai. Coba yang belum mengumpulkan refleksinya ada berapa orang? 1, 2, 3, 4. Oke. Saya tunggu ya. Untuk materi ke depan, pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar yang namanya integritas atau menggabungkan aplikasi, pemanfaatan 2 aplikasi menjadi satu, yaitu Microsoft Excel dan Microsoft Word. Nah, jadi pertemuan berikutnya kita masuk ke aplikasi Microsoft Excel ya. Microsoft Excel nanti kita akan belajar menginput data ya, dan nanti kita bisa memasukkan yang namanya data di Excel masuk ke Word atau sering disebut dengan mail merge ya. Mail merge itu berarti menggabungkan 2 fungsi daripada aplikasi menjadi satu fungsi ya. Silakan, dari sini ada mau ditanyakan? Oh sudah, silakan kumpulkan. Sudah Mbak? Oke, nah, belum. Yang lain? Oh sudah. Oke. Sudah.
Cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Ya ingat, jaga kesehatan, jaga kewarasan Anda supaya ke depan menjadi lebih baik. Amin ya robbal. Amin. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.